Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak semuanya kelas 3 admin maupun Firdaus? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melanjutkan aktivitas kita setiap pagi. Pak Ustadz mengajar dan kalian anak-anak semuanya belajar walaupun masih melalui online atau jarak jauh. Pak Ustadz harapkan anak-anak semuanya tetap semangat dan tetap untuk usaha dengan sungguh-sungguh di dalam belajar sehingga insya Allah hasilnya apa yang kalian inginkan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mampu memahami apa saja yang kalian pelajari ya. Selanjutnya salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabat dan umatnya yang mudah-mudahan telah kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan membahas tentang pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu bab 3 Quran Surah Az-Zalzalah ya. Nanti bisa anak-anak semuanya lihat di halaman 29 paket Al-Quran Surah Az-Zalzalah. Makna Az-Zalzalah adalah guncangan ya. Jadi guncangan, kapan terjadi guncangan ini? Yaitu nanti pada hari kiamat. Guncangan yang sangat dahsyat itu digambarkan dalam surah Az-Zalzalah. Kemudian surah Az-Zalzalah yaitu surah yang ke-99 dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat. Kemudian termasuk surah Madaniyah. Kenapa dikatakan surah Madaniyah? Karena turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Kalau Makkiyah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, tetapi kalau Madaniyah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Itu perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian kandungannya yaitu menceritakan tentang kejadian hari kiamat. Nanti pada hari kiamat itu bumi akan digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat sehingga seluruh jagat raya yang ada di muka bumi ini, bahkan langit-langit pun akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan yang sangat dahsyat. Nanti kita lihat terjemahan atau arti dari surah Az-Zalzalah. Sebelumnya kita akan hafalkan surah Az-Zalzalah. Bisa anak-anak semuanya lihat halaman 32 paketnya ya. Ustaz bacakan surah Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu contoh baca surah Az-Zalzalah. Nanti anak-anakku semuanya bisa hafalkan di rumah ya, bisa didampingi oleh orang tua atau bapak ibu, ayah bunda, anak-anak semuanya. Baik, kemudian untuk mufradat atau kosakata bisa anak lihat di halaman 33. Sekarang kita lanjut ke terjemahan surah Az-Zalzalah ya, di halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi telah digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Nah, goncangan yang dahsyat ini kapan terjadinya? Nanti ketika akan terjadi hari kiamat ya. Yang pertama tiupan trompet sangkakala
semua manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dicabut nyawanya oleh Allah. Kemudian tiupan yang kedua, maka mulai terjadi goncangan yang sangat dahsyat, yaitu pada hari kiamat. Kalau di surah Al-Qaryah digambarkan gunung-gunung akan berterbangan, ya, seperti aneh-aneh, seperti kapas. Sedangkan manusia seperti debu yang berterbangan. Itu di dalam surah Al-Qaryah. Tetapi dalam surah Az-Zalzalah ayat 2 Allah gambarkan, yaitu wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi semua yang ada di dalam bumi nanti akan keluar, ya, lahar panas, kemudian emas, perak, ataupun benda-benda, bahkan mayat-mayat, ya, yang mulai dari zaman Nabi Adam AS sampai akhir bumi ini, maka itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ketiga, ya, faqala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Jadi saking bingungnya manusia ini semuanya bertanya, kenapa bumi ini seperti ini? Ya, mereka bingung. Mau minta tolong sama siapa, nggak ada yang bisa menolong. Mereka sendiri-sendiri, ya, orang tua lupa dengan anaknya, anak lupa dengan orang tuanya, saking dahsyatnya goncangan hari kiamat. Kemudian ayat keempat, wa yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Jadi seakan-akan bumi itu menyampaikan berita, ya, bahwa hari ini akan terjadi goncangan yang sangat dahsyat. Kemudian Allah lanjutkan, bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhan telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Jadi bumi bergoncang, bumi bergetar, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya goncangan yang sangat dahsyat itu karena perintah Allah atau atas izin Allah. Ayat 6, yauma yasdurun nas ashatan liyarau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Jadi nanti Allah akan kumpulkan manusia yang keluar dari dalam kuburnya akan berkelompok-kelompok dan berbagai macam golongan. Ada yang bentuknya seperti kera, ya, ada yang bentuknya mukanya hitam pekat, tergantung amal ibadahnya di dunia. Tetapi kalau amal ibadahnya di dunia baik, amal solehnya baik, ya, banyak perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan, maka insya Allah dia akan keluar dari kuburnya dalam keadaan gagah ganteng, mukanya bersinar. Kemudian ayat ke-7 Allah lanjutkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nanti ketika yaumul hisab atau di akhirat nanti, orang yang berbuat amal kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, sebesar biji atom atau sawi yang sangat kecil sekali, maka Allah akan balas dia dengan kebaikan pula. Maka anak semuanya, mari ketika kita masih di dunia, hidup di dunia ini, banyaklah beramal kebaikan, ya, jangan sampai waktu kita banyak kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang terakhir Allah lanjutkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang berbuat keburukan sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi, maka akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara singkat dari materi surah Az-Zalzalah pada hari ini. Adapun kandungannya tadi sudah saya jelaskan, diceritakan tentang kejadian hari kiamat. Untuk soal-soal di surah At-Takatsur minggu kemarin, insyaallah nanti kita akan bahas melalui Google Meet. Untuk sementara itu, anak semuanya yang bisa saya sampaikan secara singkat surah Az-Zalzalah, mudah-mudahan nanti anak-anak semuanya bisa baca di paket mulai halaman 29 dan seterusnya, nanti bisa pelajari materi tentang surah Az-Zalzalah. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali minggu depan
bihamdi. Insyaallah mudah-mudahan bisa menggunakan Google Meet, bisa kita bahas soal-soal yang belum kita bahas minggu kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.